Sekali lagi belum dengar suaranya Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Yes, saya percaya kita ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kemurahannya yang selalu ada di setiap langkah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu hari ini fokus kita hanya satu, kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena hanya mereka yang akan dipuaskan. Bukan hanya kepuasan yang fana tapi kepuasan yang kekal. Amin saudara. Karena saya percaya berkat itu bukan berbicara hanya tentang materi, tapi berkat yang kekal adalah kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin saudara. Bahkan kita dipulihkan dan kita disembuhkan. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Amin, yuk sama-sama kita berdoa. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada. Kami bersyukur karena Engkau baik atas setiap kami Tuhan Yesus. Dan siang hari ini kami berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami percaya semua hanya untuk Engkau. Fokus kami hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan saja. Dan kami mau Tuhan Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Karena kami tahu kami tidak sempurna dan kami tidak akan ada hari ini jika bukan karena Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau terus lebih dalam lagi dalam hadiratnya Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami pasti dipulihkan, kami pasti disembuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya boleh katakan amin. Amin. Thank you Jesus. Satu hal yang kami rindukan pada pagi siang hari ini Tuhan. Kamu terus melekat dengan hatinya Tuhan saja. Kamu terus ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari nyatakan sama. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari yang mengasihi Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan saudara. Katakan pujian ini dari satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Yes. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Yes.
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ini kerinduan kami pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Lebih dari lebih dalam lagi. Yes, we love you Lord, ku mengasihi. Mari dengan cinta sekali lagi angkat suaramu. Lebih dalam ku rindu Kau, pandang wajahnya lebih dari. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, oh, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Saya udah makin berdiri bersama saudara, katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Sekali lagi dengan cinta, ku mengasihimu. Yesus Tuhan, Allah yang setia, kami mengasihi Kau. Kami mau terus menyembah dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak ditinggikan di atas pujian. Engkau yang begitu baik, tak habis-habisnya rahmat-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Karena dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan, terus lawat setiap kami, pulihkan setiap kami, bahkan Kau menyembuhkan kami. Sebab Kau Allah yang menerobos kemustahilan, Allah yang terus ada menyertai setiap kami. Allah iman, oh kami bersyukur. Karena ketika kami tidak setia, Kau tetap Allah yang setia bagi kami Tuhan. Tidak pernah kekurangan kasih-Mu untuk setiap kami. Bahkan dalam kekurangan kami Tuhan, Kau tetap ada Tuhan. Kami bersyukur kami jadi biji matanya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau boleh terlebih dahulu mengasihi setiap kami.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bukan suara. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Kami bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Biar jemaat sendiri katakan sekali lagi. Ku bersyukur, yes, Kau Tuhan. Sadarilah bahwa ketika Ia mencurahkan darahnya di kayu salib, bahwa setiap kita berharga di matanya Tuhan. Bahwa Ia telah memberikan segalanya untuk setiap kita. Thank you Jesus. Kau Tuhan yang mengasihi, karena begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari dengan kedua tangan yang terangkat, pandang wajahnya dengan ucapan syukur. Mari nyatakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Ingat setiap kasih dan kebaikannya, saudara. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih
kasih untuk darah-Mu yang tercurah, yang begitu mahal, yang sudah menebus setiap kami. Kami tidak layak, namun Kau melayakkan setiap kami. Dan kami boleh di tempat ini. Kami mau terus bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama yang siap memuji Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Kayaknya ada yang masih fals sedikit itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau terus bilang bahwa Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Yang tinggi saudara, yang tinggi tangan. Dengan tangan yang terangkat ini boleh tos kanan kiri katakan, Tuhan Yesus tetap baik. Karena itu kita mau terus bersuka cita karena Tuhan baik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yes. Kami percaya sukacitamu terus tercurah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Katakan saudara, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Oh, mari nyatakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, oh, janji-Mu yang sempurna, oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Kami aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Amin. Katakan haleluya. Yes. Sekali lagi saudara, nyatakan pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi saudara dan saya. Yes. Ikut kehendak-Mu. Yes. Ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Mari dengan iman katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, oh, janji-Mu yang sempurna, oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, yeah. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mari menari buat Tuhan saudara. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari bertepuk tangan. Kita mau nyatakan bahwa kasih yang terbesar. Katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sorak-sorakan, oh, oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Katakan aman di dalam-Mu. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mari menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku.
Katakan sukacitaku, sukacitaku. Oh Yesusku. Sekali lagi katakan sukacitaku. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kami bersukacita karena Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Saudara boleh kasih senyuman kanan kirimu yang terbaik. Katakan dia sungguh baik bagi setiap kita. Kalau sudah 5 orang baru boleh duduk ya Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Kami percaya bahwa firman-Mu katakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Dan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan kesetiaan. Karena itu hari ini Tuhan memang terus berseru Tuhan. Teruslah Tuhan ada dekat dengan setiap kami. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami boleh ada. Tapi semua karena kemurahan, kasih setia, kebaikan Tuhan yang terus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
suaramu saudara. Katakan, Tuhanku. Puas saat ku berdoa. Makasih Tuhan. Kuasamu. Boleh sekali lagi dengan iman saudara. Nyanyikan pujian ini. Tuhan ku kuasamu sempurna. Yes. Kuasamu bekerja. Mari dengan imanmu angkat tanganmu dan katakan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kami percaya hari ini Tuhan, kamu nyatakan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu. Sekali lagi katakan menepati janji-janjimu. Kau Allah yang setia menepati setiap janjimu di dalam firman-Mu Bapa. Tentu bagi setiap orang yang boleh setia datang kepada Tuhan. Hari ini Bapa, para wanita-Mu ada di tempat ini. Tujuan kami hanya satu, bertemu dengan Engkau di dalam pujian penyembahan kami. Di dalam doa kami Tuhan. Karena ketika kami datang kepada Tuhan, kami lepaskan segala beban pergumulan kami Tuhan. Kami tinggalkan segala aktivitas kami untuk kami datang kepada Tuhan. Itu satu bukti nyata bahwa untuk segala sesuatu ada pengorbanan. Ada hal yang harus kami korbankan. Kami tinggalkan segala kegiatan kami untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Perhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Di dalam Engkau ada satu kepastian Tuhan. Itulah keputusan yang kami ambil para wanita-wanita-Mu Bapa. Kami berhenti dari segala kegiatan kami pagi ini untuk kami bertemu Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur dan berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami para wanita-wanita-Mu Tuhan, apapun itu semuanya mendatangkan kebaikan. Walau kadang Tuhan secara daging kami mungkin sakit untuk melewatinya. Tapi apabila kami setia, endingnya adalah Tuhan yang terbaik. Yang terbaik bagi kami para wanita-wanita-Mu. Ajar kami Tuhan para wanita-Mu mensyukuri apapun yang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Ajar kami untuk tidak senantiasa meminta dan meminta Tuhan. Tapi ajar kami untuk bersyukur untuk apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Baik buruk keadaan suami kami, baik buruk keadaan anak-anak kami, bahkan Tuhan situasi ekonomi kami yang tidak sedang baik-baik saja. Ajar kami untuk tetap melihat kemuliaan Tuhan di dalam semuanya itu Bapa. Karena ketika kami dalam lembah kekelaman sekalipun di sana ada mata air kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami para wanita-wanita-Mu Tuhan. Engkau melihat dan menilik setiap hati kami.
Dan Engkau berjanji Tuhan, bagi setiap orang yang setia datang kepada Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi anak-anak kami, suami kami, pekerjaan suami kami letakkan di kaki-Mu Tuhan. Sesungguhnya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, sekali lagi kehendak-Mu Tuhan yang berlaku atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan, Ibu Evelyn beserta dengan Bapak Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, dengan kesetiaan yang tiada tara di hadapan Tuhan. Hati yang bersyukur Tuhan. Dan mampukan Tuhan untuk menggembalakan City of Love. Apapun keadaannya saat ini, satu hal yang kami lihat, Tuhan ada bersama dengan gembala kami. Penyertaan-Mu sempurna atas gembala kami Tuhan. Tidak ada alasan bagi gembala kami untuk tidak setia kepada Tuhan. Apapun keadaan pelayanan saat ini yang kami lihat, Engkau menyertai gembala kami. Kesehatan yang sempurna daripada Tuhan menjadi milik gembala kami. Dan rumah tangganya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak yang baik, kami angkat Indonesia ke dalam tangan-Mu. Negara yang kami cintai ini Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa ini ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu Tuhan. Engkau sedang lakukan sesuatu yang terindah atas bangsa kami. Kami sudah melihat campur tangan-Mu Tuhan. Kami sudah melihat pertolongan-Mu yang luar biasa. Siapapun yang sedang bermain-main di dalam jabatannya Tuhan, saat ini Engkau Tuhan, Kau bongkar bangkir semuanya. Tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan singkapkan. Lakukan apa yang Tuhan mau atas bangsa kami. Satu hal yang kami minta Bapa, ketika kami berdoa atas bangsa ini, memohon belas kasihan Tuhan. Selamatkan bangsa kami Bapa. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Indonesia ini penuh dengan kekayaan yang luar biasa. Kami butuh Tuhan pemimpin yang takut dan gentar kepada Tuhan. Ketika presiden dan wakil presiden sudah terpilih, biar Tuhan Engkau berkati mereka. Setiap keputusan yang dibuat Tuhan berpihak kepada rakyat. Dan kekayaan bangsa kami yang begitu luar biasa dikelola dengan baik Tuhan. Sehingga Bapa seluruh rakyat Indonesia boleh menikmati kekayaan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. TNI Polri kami serahkan sebagai aparat negara kami Tuhan. Menjaga keamanan negara kami terus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu Pendeta Julita Manik ada bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih buat kedatangan hamba-Mu saat ini. Kau berkati dia ketika dia berdiri di mimbar ini menyampaikan isi hati-Mu. Semuanya yang berasal daripada Tuhan akan membebat setiap hati para wanita-wanita-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih karena kami dipanggil untuk dipilih keluar Tuhan dari hidup kami yang lama, dibentuk, dijadikan orang-orang yang mengikut Engkau dan mendapatkan keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, ada firman-Mu yang senantiasa menuntun hidup kami, sehingga sekalipun berat, sekalipun sulit, kami percaya ada Allah kami yang berjalan di depan kami. Oleh karena itu kami mau dengar firman-Mu, biarlah itu jatuh di tanah hati kami yang subur, bertumbuh, berbuah-buah. Kau jadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Tim ya, Ibu Evelyn dan seluruh pengurus di Women of Love yang memberikan kesempatan. Hari ini saya boleh sharing firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah
unanswered prayer. Doa yang gak dijawab. Dan ini adalah the problem no one talks about. The theme, sermon theme no one preach about. Kenapa? Kok doa gak dijawab? Oh tadi Velia baru nyanyi ya. Menepati janji, terus temanya. Ibu nih pengajaran sesat gak nih ya? Sesuai dengan firman Tuhan gak ini? Percayalah saudaraku ya. Saya selalu berusaha untuk menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di tengah-tengah gempuran hari ini. Sekarang hamba Tuhan tuh bukan stres nyiapin firman loh. Stres nyiapin PPT. Saudara ya, kenapa di tengah gempuran AI itu loh saudara. Akan ada yang bisa bilang, loh kok PPT-nya masih kayak gitu ya saudara ya. Kok gak ada kata-kata quote-quote yang nancep gitu. Nah saya ini adalah hamba Tuhan. Kenapa saya katakan jangan ragu. Kalau saya mempersiapkan khotbah, pasti saya akan fokuskan kepada firman Tuhan. Even saya tulis lagu saudara, itu saya telaah dulu. Jangan sampai salah tulis, jangan sampai salah impresi. Jadi kalau saya termasuk yang klasik ya, masih bikin tulisan firman Tuhan karena begini. Suatu kali saya khotbah di satu tempat. Udah jelas loh, jelas. Gak ada yang abu-abu, gak ada yang shadow gitu ya. Pesannya jelas sekali yang saya sampaikan. Nah selesai khotbah, gembalanya maju. Terus dia dapatkan kesan dari firman Tuhan, saya dikuatkan sekali. Tahu gak saudara, yang dia sampaikan gak ada hubungan dengan yang saya sampaikan. Jadi artinya gini, firman Tuhan itu bisa menjangkau lebih. Bahkan yang gak saya omongin dia bisa dapat. Bahkan saya dapat feedback, ternyata firman itu bisa dilihat dari sisi ini. Makanya saya sangat mengagungkan firman. Jadi kalau dikatakan unanswered prayer. Nah kita tahu semua orang mengerti sudah diajarkan ada 3 jenis jawaban doa. Yang pertama adalah ya. Yang kedua adalah belum. Yang ketiga adalah tidak. Nah yang tidak inilah saudara ya. Yang mau saya sampaikan kepada saudara. Nah sekarang penyebab doa tidak dijawab itu macam-macam. Tapi saya sampaikan garis besarnya saja. Bisa karena motivasi yang salah. Ya kita bisa baca itu di Yakobus. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 3, kamu doa juga. Karena kalau gak doa gak dapat jawaban. Dulu ada hamba Tuhan senior ya, yang sudah almarhum Bapak Yakub Nahwe. Dia suka ngomong gini. Banyak berdoa, banyak berkat. Kan Bapak itu ngomong gitu ya. Jadi ya. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Katanya kan. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Karena kalau Tuhan itu kan menjawab doa. Jadi tapi ada orang dalam Yakobus dikatakan dia berdoa juga tapi motivasinya salah. Ya, dia gigih terus berdoa tapi motivasinya salah. Untuk keinginan daging, untuk kepentingan diri sendiri, jadi sudah pasti tidak dijawab. Atau doa tidak dijawab, tidak mengampuni. Ini yang saya bilang abu-abu sering terjadi di gereja Tuhan. Ya. Saya sampai sekarang dengan suami sama-sama pelayan Tuhan ya, sama seperti Pak Tim dan Ibu Evelyn. Dua-duanya kami pengkhotbah, dua-duanya kami berdiri di mimbar, dua-duanya kami melayani Tuhan. Satu yang saya jaga, antar suami istri kan gak mungkin gak ada gesekan kan? Ya kan saudara, pergi baik-baik tengah jalan bisa berantem nih. Hanya gara-gara pisang goreng gitu saudara ya. Mau yang dicelupin atau yang disiram atau yang main celup. Itu aja makanan bisa ribut gitu ya. Tapi satu hal yang kami jaga. Kalau melayani harus mengampuni. Karena kata Tuhan gini, kalau kamu gak mengampuni, gak membereskan, paling tidak dari diri kita dulu, ampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapamu yang di surga, ya dalam dikatakan tidak akan mengampuni juga. Maaf ya ini salah quote-nya, Markus 11 ayat 25. Kalau kamu berdoa, ada yang mengganjal di hatimu dan kamu gak bereskan itu, tidak ampuni orang lain. Artinya Tuhan juga tidak akan mengampuni kamu. Kalau kita gak diampuni, kita berdosa gak Bapak Ibu Saudara? Berdosa. Gak clean. Tuhan bilang, yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah dosa. Kalau kita ada dosa, berarti Tuhan jauh dari kita. Dan Tuhan tidak akan menjawab kita. Makanya ada sekarang jadi gini pelayan Tuhan. Dia belum mau beres gitu ya, terus dia parkir pelayanan. Karena ada rasa gak enak. Loh saya bilang jangan, justru kamu harus melayani. Karena kalau kamu melayani kamu clean. Jadi jangan jauh, jangan parkir. Kalau mau reflection boleh, jangan lama-lama. Reflection ya buat
Tuhan ampuni aku, ubahkan aku. Tapi jangan menjauh dari melayani Tuhan. Karena syarat melayani gak boleh munafik. Amin. You cannot give what you don't have. Jadi waktu melayani itu kan memberi. Melayani dalam hal apa saja, gak hanya berdiri di mimbar. Musik, asyir, kita lagi memberi sesuatu. Berarti kita punya sesuatu yang kita mau beri. Kalau Tuhan gak jawab doa kita, gak ada penyertaannya, apa yang kita beri? Hanya capeknya aja. Jangan mau seperti itu, makanya comeback. Dan ampuni, supaya kita bisa move on. Motivasi yang salah tidak mengampuni. Tapi ada juga bukan tidak dijawab. Itu tadi no ya. Belum dijawab. Belum dijawab itu kenapa? Waktu Tuhan. Nanti dijawab, tapi tunggu. Kayak Julita Manik, 20 tahun nunggu, udah capek ya dengan kesaksian saya ya. 20 tahun nunggu itu lama Bapak Ibu Saudara, tapi dijawab juga. Jadi waktu Tuhan itu dia menyiapkan banyak hal. Dia menyiapkan saya, dia menyiapkan orang lain. Dia menyiapkan banyak, bukan hanya kita. Banyak orang dia siapkan sampai tak. Ini waktunya, Tuhan jawab. Atau ada rencana Tuhan, karena Tuhan bilang, apa dia katakan ya kalau dalam kitab Yesaya, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancangan. Ada rancangan Tuhan yang lebih besar. Bukan dari pintu ini kamu masuk, pintu lain yang lebih besar. Tunggu, disiapin dulu pintunya, kan gitu saudara ya. Jadi ini ada harapan. Pasti dijawab saudara. Ada satu rencana Tuhan, orang mau doa kayak apapun kalau belum waktunya enggak bakal dijawab. Saudara tahu betapa sulitnya kerajaan Raja Yehuda untuk masuk ke pembuangan Babilonia. Pesan-pesan Nabi disampaikan terus, enggak mau, enggak rela. Bangsa pilihan Allah ya, yang sudah dibela Allah sedemikian rupa, kok jadi budak. Saudara lihat nih ayatnya dalam 2 Tawari 36 ayat 20. Ya. Ternyata ada rencana Tuhan ya. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Jadi yang masih ada sesudah perang, masih tinggal nih ya, diangkut ke Babel dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai ada waktunya kerajaan Persia berkuasa. Berapa lama? 70 tahun. In between 70 tahun mau doa segala jurus gak bakal dijawab, gak bakal selesai perbudakannya. Karena ayat lanjutannya berkata, ngapain Tuhan sampai 70 tahun? Ada rencana Tuhan saudara. Ada pemulihan yang mau Tuhan lakukan. Ayat 21 berkata, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu pulih ya dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Jadi Tuhan itu selalu harus ada sabat. Jadi kalau saudara juga punya usaha harus ada sabat. Ya, istirahat ya. Mencari Tuhan. Nah ini enggak mau nanem terus. Tanah itu ada aturan di Alkitab, ada waktunya enggak ditanami. Nah negara 4 musim itu paling ngerti, winter itu enggak bakal nanem. Itu sabat. Sabat itu bukan nganggur, bukan idle, sayang ya. Enggak dipakai waktunya buat nanam, enggak. Tanahnya disiapin kembali, kan tadi sudah digrogoti nutrisinya. Disiapin lagi, bayangkan saudara untuk memulihkan tanah. Jadi artinya Tuhan itu justru 70 tahun pembuangan mau berencana yang baik. Lebih subur lagi tanahnya, lebih maju lagi negerinya, lebih diberkati. Saudara kan makanya gak aneh kan? Di dalam Alkitab itu bisa terjadi kelaparan, ya, ketandusan. Ya itu semua mau apa? Maruk ya, maunya cuan aja ya. Rencana Tuhan dianggap masa sih 1 hari dipakai untuk tidak 1 tahun. Katakan ada sabat kan ada diatur tuh ya. Kenapa sih? Nah ternyata 70 tahun itu rencana Tuhan. Dan bukan hanya itu. 70 tahun itu untuk mempersiapkan. Sampai muncul yang namanya Daniel. Sampai muncul yang namanya Sadrah, Mesah, Abednego. Sampai muncul yang namanya Mordekai, Ratu Esther. Orang-orang yang akan declare bukan hanya di kerajaan Yehuda dan Israel. Tapi di seluruh penjajahan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara kalau baca perjanjian lama itu dahsyat loh. Nebukadnezar tuh sampai ngomong tidak ada Allah lain yang layak disembah. Darius sama. Kores sama. Pulang kembali sudah 70 tahun. Dikasih angpau, diberkati untuk bangun bait Tuhan. Jadi itu rencana Tuhan. Bahkan ada juga ayat yang gak pernah dikhotbahkan. Mazmur 137.
Ketika dalam pembuangan. Jadi Mazmur 137 ini ditulis pada masa pembuangan. Karena dikata-katain sama orang penjajah. Mana tuh Allahmu yang besar? Ini kan kalian terkenal nih suka memuji-muji Tuhan. Tadi lagunya terakhir gimana Velia? Oh, kata-katanya? Yang tadi, yang endingnya? Menanti janji-janjimu. Lah, katanya Tuhan nempatin, lihat nih jadi budak. Nyanyikanlah nyanyian itu. Dibilang gitu, itu aduh ngenyeknya luar biasa itu saudara. Mana puji-pujian kalian? Artinya mana Allahmu yang besar? Ayo nyanyikan. Sampai Mazmur 137 itu berkata saudara. Di tepian sungai Babilon kami menggantung kecapi kami. Seolah-olah udah gak ada gunanya melayani Tuhan. Itu di tengah orang-orang yang ngomong, mana Allahmu yang besar, nyanyikanlah pujian bagi kami. Desperate-nya luar biasa. Jarang jadi topik khotbah, tapi saudara tahu Mazmur 137 pernah memberkati satu grup band mendunia. Mungkin gak nyangka ya. By the river of Babylon. Itu saudara Kak. Ya ini Velia pasti gak tahu, dia belum lahir saudara. Bonnie M saudara, Bonnie M ngetop. Ya masa-masa sebelum MJ, siapa yang terkapar-kapar lihat Jafar saudara ya. Ini sebelum eranya MJ. Ya mungkin sebelum eranya Bee Gees atau Setara saya nggak tahu. Pokoknya ngetopnya waktu saya selidiki saudara. Wih merinding saya saudara. Liriknya literally ngambil dari Mazmur 137. Bayangkan lagu dunia. Dia diberkati saudara. Jadi artinya apa saudara? Jangan salah tanggap sama firman Tuhan. Amin. Ya, jadi tapi kan jika kita ngelihat gini. Tadi kan katanya makanya the problem no one talks about. Apalagi Julita Manik ini kalau khotbah kan suka bilang, sesudah 20 tahun saya menunggu Tuhan memulihkan saya. Sesudah 10 tahun saya menangis berdoa untuk anak saya bangkit, anak saya dipulihkan. Tapi saya sering sekali pelayanan, bertahun-tahun datang ke tempat itu. Saya ngelihat seorang ibu yang punya masalah dengan anaknya. Dia setia melayani Tuhan, dia minta didoakan. Setiap tahun kalau ketemu, belum ada jawaban lagi, belum ada jawaban. Bagaimana dengan ada jemaat saya? Anaknya dari lahir, sudah ada masalah kembar, sudah ada masalah penglihatan. Ketika dipikir harus operasi sudah besar, ternyata katanya sudah terlambat. Anak ini sekarang sudah dewasa, kembar, makin lama makin gak bisa melihat. Padahal kita doanya apa saudara? Tuhan berikanlah mata yang baru, ya gak saudara? Mampu gak Tuhan? Mampu. Berdoa terus. Ini yang membuat orang no one talks about. Kita merasa kayak warga kelas 2. Ketika doa kita belum dijawab. Apalagi gembala ya Pak ya. Datangkanlah jiwa-jiwa, udah melayani sepenuh hati. Ya. Kayaknya kok masih gitu-gitu aja. Kok kita ngelihat orang lain, kami udah lakukan seperti yang dia lakukan. Makanya dikatakan apa saudara? Why doesn't God answer my prayers? Bahkan kita udah lakukan lebih lagi. Saya paling salut kalau pelayanan. Saya pelayanan ada ke tempat kecil, ada ke tempat besar. Ada yang ribuan, ada yang cuman puluhan. Tapi saudara saya paling salut kalau saya datang ke satu tempat. Jemaatnya gak besar. Tapi bayar harganya luar biasa. Gigihnya pelayanan gembalanya luar biasa. Manusia itu suka lihat casing. Ya. Suatu ketika saya pelayanan. Ke pelayanan yang belum pernah ngundang saya. Saya bawa sekretaris saya, kompanian saya. Dia sangat diberkati ada seorang bapak. Nah saya gak tahu dia ternyata datangnya sekretaris saya. Waduh saya diberkati sekali dengan Ibu Julita Manik. Kan saya cerita bahwa saya penggembalaan. Jemaatnya ada 1000 ya. Jadi dia pikir dengan urapan seperti ini harus jemaatnya 1000. Nah sekretaris saya polos, enggak Pak ratusan. Langsung hilang kagumnya kepada Tuhan saudara. Berarti yang dia lihat apa? Perbuatan. Jadi kalau gembala pun punya persoalan. Orang semua punya persoalan. Kenapa Tuhan gak jawab? Tuhan bisa jadi harus nunggu. Amin. Sampai waktunya Tuhan. Atau memang gak dijawab sama sekali. Ini sekarang lagi masa susah ya. Suami saya dulu bekerja sebagai seorang, dia lulusan ITB teknik sipil. Tapi waktu itu marketing, produk-produk sipil ya. Kemudian dia sekolah lagi ambil MBA dan kemudian dia kerja sebagai research analyst di sebuah perusahaan security milik dari perusahaan Eropa. Sudah dia struggle sekali karena apa? Bayangin biasa ngitung beton,
Sekarang suruh nganalisa, walaupun sudah punya background, tapi itu sesuatu yang sulit sekali. Sampai suatu ketika saudara, dia udah gak tahan. Dia mau pindah kerja. Ngelamar ke sebuah bank. Ya. Udah sampai BOD nih, udah kemungkinan diterimanya tinggi. Gak jadi. Padahal saya udah gak sanggup. Dia pernah berdoa gini loh saudara. Tuhan kalau boleh malam ini kau ambil nyawaku katanya. Karena dia tahu dia kan sudah di dalam Tuhan. Kalau dia dipanggil Tuhan kan dia di Firdaus nih saudara. Dalam hati dia, saya kamu enak-enak mau di Firdaus lah. Kami nasibmu kok gimana dengan 2 anak gitu ya saudara ya. Dia breadwinner saudara. Nah akhirnya apa saudara? Tapi ternyata ada maksud Tuhan yang baik. Karena kemudian terjadi masalah bank yang banyak kolaps ya masa kerusuhan waktu itu kan banyak bank kolaps. Bank yang mau dituju itu kolaps. Dan kemudian akhirnya apa saudara? Tetap di sekuritas. Kembali lagi kan saudara ya. Nah kemudian ganti kepemimpinan. Nah pemimpin kan biasa gitu ganti kepemimpinan dia mau orang-orangnya. Yang ada di bawah suami saya itu sudahlah saya gak terlalu suka kinerjanya ini. Gak di PHK tapi digeser ke corporate finance. Iya kan? Digeser ke corporate finance. Ngerasa gimana ya seorang pria kalau gitu kan ya Pak Tim ya kan pride-nya itu ya. Merasa gak berguna. Saudara. Dipindahkan ke corporate finance. Gajinya semuanya pas. Makanya saya pikir kalau orang suka pas jadi pastor. Saya dulu kalau disuruh sharing selalu jawabnya pas. Nah, jadi pastor juga saudara ya. Ada orang yang bilang gini. Pak katanya sama Pak bisa ini di luar ceritainnya. Dia kepengen sekali jadi gembala saudara. Apa sih rahasianya Bapak bisa jadi gembala? Nah ini salah kaprah nih kalau orang yang mikirkan jabatan. Dia pikir waduh keren ya. Apa ya pelayanannya? Gembala. Dia nggak tahu dulu di Amerika kalau orang mau nawarkan asuransi saudara. Gembala termasuk pekerjaan dengan resiko tinggi. Setara dengan pengebor di dasar laut. Kenapa saudara? Gembala banyak yang meninggalnya cepat. Persoalannya berat. Tuntutan berat. Ya. Nah saudara saya lanjutkan. Dipindahin ke corporate finance. Perusahaan asing gajinya dolar. Ini ada hubungannya nih supaya kita ada pengharapan ya saudara ya. Tapi pas. Tiap bulan gak ada lebih. Pas ya saudara. Nah saudara ketika dolar mulai bergerak naik. Itu dalam masa itu ditunggu kok makin naik. Nah sudah ada alarm kan. Jadi seluruh di company itu diubah. Salary-nya jadi rupiah. Saudara di akhir bulan, pada saat take home pay, manajemen baru tahu suami saya belum dirubah ke rupiah. Dolar dari 2.500 at the end of the month jadi 15.000. Senang gak kau lihat mujizat? Oh haleluya. Kau menepati janjimu. Dulu hamil tuh saya ingat saudara. Karena pas. Kalau mau makan gitu ya nasi goreng, saya masih tinggal di rumah mertua, saudara tahu diri lah saya saudara ya gak aneh-aneh, gak minta macam-macam. Beli nasi goreng itu makan berdua, bukan karena romantis. Karena uangnya pas saudara. Baju hamilnya beli, itu yang di tempat yang udah diobrak-abrik sale-nya udah di atas 70%. Saudara kita tuh benar-benar harus mencukupkan dengan apa yang ada. Begitu naik sampai 15.000 dia nangis, dia pulang take home pay-nya naik berkali lipat. Dia bilang Tuhan kalau bulan depan pun Tuhan. Kembali ke biasa lagi, sadar kan harus kembaliin ya saudara ya. Aku tidak apa-apa Tuhan. Langsung dia tanya sama saya, mau makan di mana sayang? Kami ini kan biasa makan nasi goreng, makan berdua. Nasi goreng itu lagi warung-warung saudara ya. Langsung saya bilang, Tony Roma. Karena saya pikir, waduh saya suka dengar tuh tempat makan enak, mahal. Pokoknya aku harus makan itu dulu gitu. Lagi hamil besar saudara, ditanya sama waiternya kan. Ibu mau full slab apa half slab? Full slab. Saya bilang gitu, yang paling gede. Karena saya bayangkan bulan depan. Tapi ternyata enggak. Akhirnya semua expat keluar. Perusahaan ini transisi jadi corporate banking. Terakhir saudara suami saya jadi head of rep office di company itu. Coba tuh saudara. Haleluya, haleluya menunggu tapi Tuhan jawab. Tapi ada kalanya Tuhan tidak jawab. Suatu ketika waktu kasus Lehman Brothers di Singapura. Perusahaan ini tutup seluruh Southeast Asia kecuali Singapura dan Hong Kong. Jakarta tutup tanpa alasan. Tutup. Saya pelayanan masih jadi artis rohani kemana-mana, perayaan Natal bank lokal, gak ada efek. Kok ini kena dampak? Bank lokal tidak terdampak, bank domestik tidak terdampak, tapi bank internasional kena
dampak termasuk perusahaan suami saya. Dan apa yang terjadi? Berdoa gak ada jawaban. Sampai akhirnya suami saya dedicate lebih ke pelayanan. Jadi kami ngalami masa-masa itu. Mujizat yang cetar. Menunggu tapi tetap mujizat yang cetar. Tapi ada kalanya juga. Gak ngerti. Ya gak dijawab gitu saudara ya. Nah saudara, kita mungkin sering nangis. Why doesn't God answer my prayers? Kita sandingkan dengan orang lain. Pergumulan untuk anak kita. Ke orang lain. Nah saya lihat ibu yang tadi saya lihat di pelayanan. Tapi dia masih ada di sana. Saya bilang, Tuhan berikan aku topik khotbah yang bisa gue renungkan. Ketika aku membagikan ini, bisa menguatkan orang-orang yang dapat jawaban tidak. Ternyata kita gak sendirian. Ada yang karena kesalahan. Daud juga berdoa untuk anaknya. Supaya gak mati, meninggal anaknya. Musa dikasih lihat tanda perjanjian. Bapak ibu saudara kalau pernah ke Mesir ya. Di bukit di mana Musa berdiri. Coba saudara berdiri di sana. Terus ngelihat itu. Di bawah tanah perjanjian. Saya berdiri di situ saudara. Apa yang saya rasakan? Nyeseknya luar biasa. Tinggal sedikit bisa lihat. Tapi gak bisa datang ke sana. Mau dia doa kayak apapun. Ada satu kesalahan dia buat di Masa dan Meriba. Dia gak bisa masuk di sana. Dan bukan hanya itu, saya gak mau menganggap Tuhan itu penghukum. Kok gak mengampuni? Karena mesti ada tongkat estafet. Ada siapa saudara? Yosua. Kalau enggak ini Musa ya sampai sekarang aja orang Israel bilang kami ini Musa bapak, ini leader kami kan gitu saudara ya. Ada dibilang enggak Yosua? Enggak kan? Bayangkan nih kalau masuk ke sana Musa masih ada. Ini Yosua mau kasih tongkat estafet dengan didengar. Tapi karena tongkat estafet dia lewat juga ya di sungai Yordan yang kemudian menjadi kering persis seperti Musa melakukan di laut Teberau. Wow, terpukau semua. Ada banyak saudara. Tuhan Yesus, nah kalau ini benar, gak ada kesalahan. Doa, dijawab gak saudara? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. No kan jawabannya tidak boleh lalu ya. Enggak, gak boleh saudara. Tapi kita diberkati, amin. Banyak orang itu fokus sama jawaban. Saudara Tuhan bilang begini, ketika aku ditinggikan, aku akan menarik banyak jiwa kepadaku. Ini bukan ditinggikan puji-pujian. Ini adalah menceritakan bagaimana caranya Yesus akan mati. Jadi ketika dia taat, merendahkan diri, sampai mati disalibkan. Itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang membawa banyak jiwa-jiwa kepada kita. Dan yang mau kita bicarakan hari ini adalah seorang yang ngajarin doa luar biasa. Namanya adalah Paulus. Dia tulis mayoritas kitab di Perjanjian Baru. Dia ajari orang untuk tekun berdoa. Dia ajari orang dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Sampai saat ini saya masih terus berdoa Kolose 1 ayat 9-10. Suami saya pakai kitab Efesus. Tiap hari saya ngomong itu sampai saya hafal mati. Dikuatkan oleh kekuatan kuasa kemuliaan Allah. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tiap hari kalau doain keluarga saya pasti doakan itu. Dia yang ngajarin. Tapi saudara lihat. Doanya gak dijawab. Karena prayer, kalau kita pernah mendengar, prayer changes things. Doa mengubah segala sesuatu. Yang paling tepat, prayer changes me. Saya yang sudah diubahkan, changes everything. Jadi bukan di everythingnya itu, bukan mengubahkan segala sesuatu itu konteksnya. Doa, orang yang berdoa, dia diubahkan. Dia mengalami sesuatu, maka kita lihat Rasul Paulus, doanya tidak dijawab. Ada utusan iblis yang menggocok dia ya. Dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 3 kali ini perlambang saudara ya, doa yang tidak berkeputusan, doa yang terus menerus. Karena dalam Perjanjian Lama pun kalau dikatakan Daniel berdoa 3 kali gitu ya. Ada kata 3 kali dan 3 itu bicara kesempurnaan, wholeness. Dia doa, dia seru sama Tuhan. Dia yang ngajarin orang yang berdoa. Dia yang ikut Tuhan itu kalau sekarang bilang ugal-ugalan, cintanya ugal-ugalan ya. Pokoknya aku cinta mati sama Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Dia ngajarin berdoa, dia ngajarin ada kelepasan, dia ngajarin ada kuasa. Doanya gak dijawab. Paulus siapa saudara? Dibandingkan kita, nothing kita saudara. Orang seperti itu doanya gak dijawab. Tapi apa yang terjadi soal 2 Korintus 12 ayat 9.
Ketika dia berdoa, doanya gak dijawab. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dijawab Tuhan bukan dengan jawaban. Dijawab Tuhan dengan pengenalan. Pengenalan itu yang nanti akan mengubahkan Paulus. Dia dapat gambaran yang baru. Ternyata doa bisa gak dijawab loh saudara. Dan saudara jangan heran. Kadang-kadang ada satu statement kecil-kecil di Alkitab, kalimat yang sering pas. Siapa yang gak kenal Elisa? Membuat mujizat 2 kali lipat daripada Elia. Pengurapannya 2 kali lipat. Elia aja udah hebat ya. Elisa itu ngeri saudara. Elisa itu ngeri. Tapi saudara, ada satu statement di Alkitab yang berkata, Elisa meninggal karena sakit. Ini spektakuler loh saudara. Bayangin saudara, maaf ya saudara ya. Ada anak kecil, jadi itu kayak itu random banget gitu. Lagi cerita mujizat begini bla bla satu pasal itu ya. Tiba-tiba paling bawah anak kecil ngata-ngatain dia. Ngata-ngatain dia gitu ya. Dia ngomong sesuatu, beruang. Membuat anak-anak itu mati. Ngeri kan saudara. Mujizatnya luar biasa. Tapi dia meninggal karena sakit. Tapi jangan berhenti di situ. Dia sudah dimakamkan. Dia gak bisa ngapa-ngapain dia saudara. Suatu ketika ada rombongan bawa keranda. Isinya orang meninggal jasad. Tiba-tiba dengar ada pertempuran. Ditinggalin itu kerandanya. Jatuh. Gak tahu mungkin saking lamanya kali ya makamnya Elisa. Ada tulang-tulangnya kelihatan gitu saudara. Jadi jasad orang yang lagi dibawa ini kena tulangnya Elisa, orangnya bangkit. Jadi artinya gini, belajar, analoginya apa? Doamu yang gak dijawab itu tapi engkau tetap mendapat pengenalan Tuhan, kesungguhanmu itu jadi berkat buat orang lain. Membangkitkan iman orang lain Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya gak pernah anggap kecil orang yang melayani Tuhan, gereja yang melayani Tuhan. Gereja kami hari ini saudara, aduh kalau mau ngeliat kuasa Tuhan kita bisa aduh kayak bittersweet. Sekarang kami lagi mau pindah. Ya. Jadi kan kayak gereja nomaden dulu, pindah-pindah aja. Tapi saya ngelihat, oh mungkin kami seperti orang Israel ya. Kemana disuruh ada waktu kita mau pergi itu ya, di padang gurunnya. Di mana disuruh berhenti, jalan-jalan. Tapi saya imani Tuhan, gereja Tuhan pasti jadi pusat kegerakan. Di mana kami ada, kami akan jadi berkat. Saudara sebelum kami pindah, bayangin kami tuh di daerah Jakarta Pusat tuh gereja banyak loh saudara. Gereja banyak, gereja kami cuma gereja kecil. Tiba-tiba suatu ketika ada orang yang hubungi sekretariat, need helps dari Semarang. Anaknya umur 2,5 tahun, operasi jantung. Di rumah sakit jantung yang ada di Jakarta Pusat. Dia tanya, bisa nggak anak saya didoakan? Boleh nggak kirim tim doa ke sini? Saya selalu biasakan sekretaris saya nanya, tahu dari mana? Setelah dia katakan, tahu dari Google Map. Bapak ketik apa? Gereja di Jakarta Pusat. Loh saudara, itu jaraknya rumah sakit ini dari tempat kami banyak gereja. Tapi kok nangkringnya ke kita. Kami kirim pendoa ke sana. Baru operasi masih di ICU. Jantungnya bengkak. Lanjutnya kita pakai doa berantai. Kita doakan di WA. Setiap kali doa dikirimkan ke Bapak itu. Tolong doakan. Kemarin dikatakan sudah lepas ventilator. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi artinya apa? Ada yang kecil buat orang-orang yang dapat pengenalan akan Tuhan. Sekalipun mungkin doamu belum dijawab atau tidak dijawab. Tapi ketika kita seperti Paulus, apa yang terjadi? Doa mengubah Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 10 dia berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Bukan oleh karena kesalahan, bukan karena gak mau berubah. Oleh karena Kristus diizinkan terjadi sesuatu dalam hidupku. Dan salah satunya doaku yang tidak dijawab ini, itu kan kesesakan saudara. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Makin kelihatan Tuhan Yesus ini yang suka orang salah kaprah. Dikirain gini, kenapa orang jadinya merasa warga kelas 2? Gak berani bersaksi kan? Gak berani mengatakan, aduh Yesus itu Tuhan itu besar. Anakmu kok belum ditolong? Bisnismu kok belum bangkit? Betul saudara, kalau Tuhan bekerja dalam hidupmu, itu adalah besar.
Tapi bobot Tuhan lebih besar lagi. Kalau dia gak melakukan apa-apa dalam hidupmu. Tapi engkau tetap stay. Ya Tuhan, engkau Allah yang berkuasa. Itu bobotnya 100%. Gak ada bukti. Amin. Gak ada bukti tapi masih bilang Tuhan engkau hebat. Dapat pengenalan Tuhan. Itu bobot yang terbesar. Saya bertobat waktu menyiapkan ayat ini saudara. Khotbah ini. Ada jemaat di tempat saya anaknya disable. Dari kecil. Hampir gak bisa buat apa-apa, gak bisa jalan dan sekarang mungkin umurnya udah 40 tahun lebih dan badannya gede. Ya. Jadi kadang-kadang orang bertanya, ibu ini pendoa. Orang kan suka bersalah apa ibu ini? Kok kayaknya ada banyak masalah ya? Sekarang saya bertobat saudara. Kenapa saudara? Dia anak yang disable seperti itu, gak pernah gagal bawa anaknya ke gereja. Waduh dorongnya, ibunya udah tua loh saudara. Suaminya udah meninggal, turun dari mobil susah payah tuh saudara. Terus dorong anaknya yang udah besar sekali itu saudara. Anaknya kalau nyanyi nyembah Tuhan gak pernah jelas ngomongnya. Cuma gitu saudara. Dibiarin tuh anaknya pokoknya dia memuji Tuhan. Terus tiba-tiba saya analogikan. Ibu ini anaknya udah jelas-jelas orang ngelihat pun ada masalah dalam fisik. Tapi gak pernah malu. Bawa anaknya ke gereja, tuntun untuk iman anaknya. Kok aku yang anakku fisiknya bagus tapi secara mentally gampang breakdown, kok aku kayak capek. Suami saya kadang terpancing. Gak belajar-belajar dari kesalahan. Suaranya meninggi, makin kena mental. Tapi artinya apa? Kita kadang capek kan. Kan udah banyak kejadian. Kita ditolong Tuhan. Kok kamu gak belajar-belajar? Artinya apa? Aku kayak mau give up dorong anakku. Dia masih di kursi roda nih secara mentally. Kalau udah lihat mujizat dia senang. Nanti kalau ada persoalan dia down lagi. Aku kalah sama ibu ini saudara. Jadi kalau saudara give up, ketika doamu belum dijawab, kita kalah sama orang yang secara fisik aja kita bisa lihat. Gak usah ngomong kita bisa lihat. Kalau kita gak ngomong orang gak tahu persoalan kita, amin. Saudara-saudaraku, makanya kita harus mengerti doa itu mengubahkan kita. Berdoa itu membangun hubungan, dapat pengenalan, makanya mengubahkan. Satu ayat Lukas 11 ayat 9 berkata seperti ini. Ini kan yang saya jadikan lagu ya. Tapi hari ini saya mau ngajar saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan. Kan berarti minta diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini bukan doa sekali-sekali. Ini doa terus menerus. Minta itu artinya apa saudara? Aiteo. Aiteo itu begging like a beggar. Saudara pernah lihat gak? Oh, orang maaf kata. Kalau ada orang minta-minta. Namanya aja kan bukan minta kan. Minta-minta. Ya di lampu merah, mobil kita gak mau ngasih, kemana dia? Ke belakang kan, ke samping. Dia gak pernah give up, pokoknya minta-minta. Jadi Tuhan katakan doa itu seperti itu. Keep going, keep going, keep praying, keep praying. Dan ZTO itu artinya apa saudara? Cari, kalau belum ketemu gak berhenti. Jadi artinya apa? Doa terus. Dan ketuklah kru, itu ketuk terus seperti orang yang gak tahu malu kata Tuhan Yesus kan. Ada temennya datang, dia ketuk gak tahu malu dia saudara. Artinya orang yang gak tahu malu nih saudara, ketuk terus. Jadi bicara apa? Terus menerus. Tapi yang sering salah, orang lihatnya yang jawabannya. Diberikan, mendapat, dibukakan. Kenapa saya ambil dari Lukas 11? Biasanya saya ambil Matius 7. Karena ada sedikit pendalaman di sini walaupun narasinya sama. Matius 7, maka saya tulis Bapa yang kekal itu. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Itu karena waktu saya gak dapat apa-apa itu saudara Tuhan suruh bilang jangan lihat jawaban. Lihat ke bawah walaupun kau sudah minta cari ketuk. Ayat 11 berkata, namun kalau engkau Bapa di dunia ini yang jahat, tahu beri yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Langsung kita bayangkan apa? Kalau kita orang tua gak mungkin kalau anak kita minta roti kita kasih yang membahayakan dia kan saudara. Langsung apa? Jawaban. Tapi saudara tahu Lukas 11 ayat 13 narasinya sedikit berbeda. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang diberikan Roh Kudus. Ini bukan Roh Kudus yang waktu kita
pengurapan Pentakosta, bukan. Kita sudah ada Roh Kudus waktu kita terima Tuhan Yesus. Roh Kudus di sini artinya karena roh itu pelita manusia. Rohlah yang paling mengetahui, roh kita di dalam paling mengetahui isi hati kita. Makanya dikatakan dengarkan hati nuranimu. Dan roh Tuhan yang paling tahu apa yang ada di dalam hati Bapa. Supaya waktu kita berdoa, Roh Kudus diberikan. Roh Kudus ini bicara sama kita kehendak Bapa ya. Roma 8 ayat 27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Makanya pemberian yang baik itu bukan jawaban. Pemberian yang baik, pengenalan akan Tuhan. Gak mungkin dapat hanya dengan sekali berdoa. Aiteo, terus menerus minta. Zeteo, terus menerus cari. Terus doa-doa, terus ketuk, terus berdoa. Akhirnya dapat jawaban. Jawaban itu apa? Bisa ya, bisa belum, artinya wait, bisa tidak. Dan saya mau katakan saudara, kalau Tuhan bilang tidak, when God say no. God's no is better than his yes. Kalau Tuhan bilang aku akan jawab ya, tidak, maka jawaban tidak itu jauh lebih baik dari jawaban iya. Kalau Tuhan Allah Bapa berkata tidak bisa dilalukan cawan ini daripadamu, maka sekalipun Bapa sanggup melalukan cawan itu, yang terbaik jawabannya adalah Yesus tetap disalibkan. God's no sometimes is better than God's yes. Amen. Saya mau kisahkan sedikit ya saudara tentang keponakan saya. Pernah saya kisahkan dulu. Umur 13 tahun sakit leukemia. 10 bulan pada waktu itu dirawat di Pineng. Papanya yang dari gak kenal Tuhan sampai cari Tuhan. Harta itu sampai sudah hampir dijual itu rumah untuk membiayai pengobatan. Katanya, oh ini penyakit yang bisa disembuhkan. Ada track recordnya. Ternyata udah 10 bulan bukannya malah makin sembuh. Ya, makin parah, makin parah, makin parah. Mereka kadang ke gereja setempat di dekat situ. Mereka berdoa, mencari Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan saya jawab iya ini. Saya jawab iya nih saudara. Udah bertobat ini. Abang saya itu, koko saya itu bertobat sudah maksimal lah. Apa aja yang diingatkan Tuhan. Dia minta ampun. Apa dia tuh waktu itu nyantel listrik ke rumahnya. Saudara gak mau bayar listrik dicantelin tuh saudara. Curi listrik saudara. Pulang hanya untuk ngelepasin itu loh saudara. Pokoknya bertobat. Yang tadinya bertobat pokoknya cari wajah Tuhan. Kalau saya lagi datang kunjungan di Pineng saudara. Mereka doa sama-sama itu 3/3. Gak tahan. Kalau aku jadi Tuhan ku jawab doanya itu saudara. 10 bulan penantian anaknya meninggal. Saudara, gak tahan kan? Di rumah duka. Dalam keadaan duka yang luar biasa. Tiba-tiba saya lihat ada buku yang beredar. Beredar. Kata diarinya ini namanya Oci Manik. Saudara, kaget saya diari apa ya? Apa dia tulis ketika aku kesakitan? Saudara ternyata enggak. 10 bulan itu. Dia minta dibelikan diari. Dia tulis 599 ayat. Dia pengen sembuh. Twitternya itu bionya itu apa? I have cancer, I hate cancer, I kill cancer. Begitu kepengen sembuh sampai dia kalau makan itu saudara gak mau ibunya berduka. Rata-rata saya lihat di situ pasien cancer itu saudara. Waduh sudah kayak gak ada. Pokoknya gak ada gairah lah di wajah. Dia itu bright sekali. Malah dia makan banyak. Dia menggemukkan dirinya. Dipikir mamanya makanan rumah sakit sana lebih enak. Dimakan sama mamanya. Nangis mamanya. Kok anakku makanan seblend ini. Setawar ini bisa makannya lahap. Karena kepengen sembuh. Dia cari pertolongan dari Tuhan. Bukan bapak ibunya loh. Anak ini bapak ibunya berdoa. Tapi dia cari Tuhan. Dia berdoa dia cari Tuhan. Dan salah satu di dalam 599. Saya nulis diary waktu SMA hanya tahan 2 minggu. Dear diary, tetangga sebelah itu ganteng sekali. Kan gitu kan saudara ya. Dear diary, aku berdebar-debar. Gak tahan lama. Ini 10 bulan, 101 halaman, 599 ayat yang kalau dibaca hati kita bergetar. Melihat pengharapan anak ini ingin sembuh. Ada yang dia garis merahin. Namun aku hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Hidup gak dia? Gak hidup. Meninggal. Tapi kemudian saudara,
Belakangan saya tahu dari kesaksian. Saya tulis di blog saya pada waktu itu ya. Koko saya cerita, ketika udah rapi-rapikan semua udah dimakamkan, ketemu dong HP-nya. Twitternya masih open, DM-nya bisa dibuka. Makin nangis. Sebelumnya waktu mau cek bone marrow, mereka pergi ke Singapura, apa mungkin lebih elit kali ya, lebih bagus Singapura. Dicek bone marrow-nya, sumsum tulang belakang. Dokter bilang gak ada harapan. Dia langsung tulis di Twitter dia, di X dia. Kata dokter, aku tidak punya harapan. Jempol ke bawah buat dokter itu. Wih, ngeri imannya saudara. Ternyata di DM Twitternya ada seorang anak adik kelasnya yang kanker otak. Curhat sama dia karena sesama pasien kanker. Kak, aku udah gak kuat. Kata dokter, aku gak ada harapan. Saudara tahu apa jawaban dia? Percayalah lebih kepada dokter, segala dokter, Tuhan Yesus. Papanya nangis karena waktu dicek itu tanggalnya, papanya tahu anaknya ini tulis kalimat itu pada saat sedang kesakitan. Karena setiap treatment dia kesakitan, kemoterapi dia kesakitan saudara. Saudara meninggal. Saya sesek banget. Jadi waktu saya tulis blog itu gak ada maksud apa-apa. Belum zaman hashtag. Belum zaman sosial media seperti sekarang. Masih cuma ada email sama Facebook. Saudara, akhirnya apa saudara? Saya tulis hanya untuk mengenang. Apa yang terjadi? Tulisannya, goes to the end of the world. Orang email. Saya kaget saya saudara. Kok counter saya gede banget nih. Biasa pembaca blog saya mungkin sekitar ribuan. Tiba-tiba dalam satu hari bisa 100.000 orang baca artikel itu. Zaman dulu ada counternya ya. Wih, kok ngeri sekali nih. Sampai ada orang yang bilang, bego banget ya yang punya blog ini gak pasang Google AdSense katanya. Dapat duit banyak nih. Saya bukan cari duit saudara, saya hanya mau mengenang dia. Kemana-mana, tiba-tiba saya dikontak oleh hamba Tuhan, pastor di Amerika, orang Indonesia. Boleh nggak? Dia lewat Facebook saya, waktu zaman Facebook dia DM saya. Boleh nggak saya pakai ini ilustrasi? Ada ibu-ibu yang lagi komsel di Singapura ngomong, boleh nggak saya jadikan kesaksian? Siapa yang jadi kesaksian? Orang yang doanya nggak dijawab. Tapi sama seperti Elisa tadi, sakit. Gak diceritakan, tapi saya membayangkan nih hebat nih orang. Mungkin dia doanya apa? Sembuhkan dalam nama Yesus. Gak sembuh, tapi tulangnya bisa membangkitkan orang lain. Saudaraku, oleh sebab itu saudara mungkin kita langsung ke ayat terakhir saudara ya. 2 ayat terakhir, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat, tadi dibagikan ya dari awal sama Velia, pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Gak ada jawabannya di sini, gak ada ngomong jawaban. Cuma Nabi bilang, kalau kamu datang kepadaku, aku dekat kepadamu. Yang setia, yang terus menerus datang sampai dapat pewahyuan. Aku akan terus keep going minta ini atau memang harus ku terima ini Tuhan. Nah tadi saya cerita tentang 2 anak kembar ya. Saya bilang Tuhan apa yang gereja bisa lakukan buat orang yang setia ini. Jadi kami jadikan dia singer saudara. Tapi sebagai backup singer, karena gak bisa berdiri di depan, nanti turunnya gimana? Suaranya bagus. Jadi dia di tempat duduk. Dia berguna. Dia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Gak bisa apa-apa, tapi masih ada sesuatu yang dia bisa persembahkan kepada Tuhan. Saya bilang iman orang tuanya, iman orang ini luar biasa. Masih mempercayai Tuhan sekalipun dia gak ngelihat mujizat di dalam hidupnya. Saudara dikatakan dalam kesetiaan terus menerus. Sehingga saya ngubah konsep doa saudara. Doa itu pengenalan akan Tuhan. Sebab itu jangan buat orang takut berdoa. Kebanyakan pendoa, enggak di sini ya, di tempat saya. Doa itu ngeri. Orang takut sama pendoa. Karena zaman sekarang itu, enggak tahu ya dulu ya, pendoa itu kayak nabi, kayak Elisa gitu loh. Maaf ya, dikata-katain langsung, terkutuklah engkau gitu ya. Jadi kan gitu kan maksudnya auranya itu aura nabi kan. Jadi kalau berdoa itu nakutin. Makanya coba tanya, ada enggak yang mau berdoa? Enggak ada yang mau berdoa. Ini dibuka pelayanan berdoa, enggak bakal ada. Belum lagi mohon maaf saya enggak mengecilkan, tapi itu yang bikin takut. Dulu saya waktu pertama baptisan roh, dengar orang bahasa roh saya takut. Ini ngapain ya? Tiba-tiba kayak ayam berkotek. Tiba-tiba kayak manggil. Jadi saya bingung saudara. Saya bilang sama tim present worship, kamu bisa berbahasa roh tapi jangan nakutin. Tadi kayak orang voodoo. Ya enggak saudara? Padahal kan bahasa roh itu penting. Membangun diri kita. Belum lagi gaya berdoanya kan nakutin. Tuhan, udah takut duluan. Padahal Tuhan bilang kalau kita berdoa kita datang sama siapa? Bapa. Tadi yang dikatakan dalam Lukas, Matius, kalau engkau berdoa minta cari ketuk.
Bapak di mana di atas muka bumi ini? Makanya judulnya Bapak yang kekal. Doa sama Bapak itu gak ada kayak nabi. Pa, berikan aku mainan. Gak gitu kan saudara. Ngelendot. Kan gitu mesra. Makanya doa harus dirubah ya Bapak Ibu Saudara. Jangan bikin orang takut berdoa. Ya. Gak mau berdoa. Saya terkesan sekali dengan ada satu pelayanan di Nusa Tenggara Barat. Waktu saya datang, saya jadikan role model. Suami istri pendoa luar biasa. Tapi doanya gak yang nakutin. Dan terjadi. Ada jawab dan ketekunan. Ada hidup itu ya ketika Tuhan jawab tidak tetap setia. Waktu dikatakan siapa yang mau jadi pendoa. Saudara tahu yang mendaftar 50 orang. Doa pagi yang tadinya sepi jadi banyak. Dan terbukti mereka bilang ibu lihat ini jalan mau ke bandara. Dulu ini tanah kering. Kami bersama anak-anak muda kadang sambil jogging ya gaya sekarang. Gak nakutin doanya. Menarik. Ayo sambil jogging olahraga kita perkatakan berkat. Tanah ini subur, tanah ini subur. Sekarang jadi sawah, subur Bapak Ibu Saudara. Apa enggak saya adopsi langsung saudara? Stop berdoa menakutkan. Dari saya masuk sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Gimana? Kenapa orang takut berdoa? Kenapa bapak-bapak kalau di arisan suruh berdoa, mama aja? Karena bayangannya kalau berdoa tuh kata-katanya Tuhan. Dia kata-kata yang enggak, doa itu sama bapak. Dan waktu kita berdoa menjawab kita dapat pengenalan. Ayat terakhir. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan gak bilang gini. Cukuplah jawabanku bagimu. Ketika Tuhan jawab no. Cukuplah kasihku. Cukuplah intimasiku. Cukuplah aku ada dalam hidupmu. Saudara akan lihat semua apa keteguhanmu. Ketika Tuhan datang di atas bumi ini. Adakah iman di bumi ini? Itu yang Tuhan cari. Iman. Bukan orang-orang yang percaya karena ada jawaban. Oh itu baik. Tapi orang yang tetap percaya. Walaupun masih fighting. Walaupun nanti suatu ketika no jawabannya. Tetap mengikut Tuhan. Amin. Jadi jangan lagi merasa warga kelas 2. Ya. Ada jemaat saya yang dapat beasiswa mujizat di Korea. Sekarang masuk semester 3. IPK lumayan 3,1. Dapat beasiswa. Masuk ke Korea itu berat saudara. Orang Korea pun mau ke universitas susah. Kemudian semester 3 dia bilang, saya kan guru bahasa Korea, dia panggil saya Sam. Sam, aku gak dapat beasiswa. Saya bilang apa saudara? Allah kita besar. Kalau Tuhan gak jawab beasiswa, doakan orang tuamu. Diberkati luar biasa. Mampu bayar uang kuliahmu. Gak ada kata putus ikut Tuhan itu saudara. Asal kita punya pengenalan akan Tuhan. Makanya harus suka berdoa. Ibu-ibu di sini harus suka berdoa. Berdoa gak susah. Berdoa ngomong sama Bapak. Gimana kita ngomong sama Bapak kita? Begitulah kita berdoa sama Tuhan. Respect tapi juga intimasi. Kalau kita gak dijawab, kita bukan warga kelas 2. Sama di hadapan Tuhan dengan yang doanya dijawab. Saudara diberkati, mari kita datang kepada Tuhan ya. Kita angkat pujian ini ya. Siapa di sini yang gunungnya belum pindah? Ya, doanya belum dijawab. Tetap setia ikut Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah. Tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami akan tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya. Allah kami tetap berkuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam,
Engkau di sampingku. Sekalipun masalah kami masih ada Tuhan, bukan berarti Engkau tidak berkuasa ya Tuhan. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah. Yang kami kejar adalah pribadimu ya Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita angkat sekali lagi pujian ini biar meneguhkan iman kita di hadapan Tuhan. Walaupun tak berpindah, aku mau tetap percaya Tuhankulah yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih kalau mengasihi kami bukan karena pencapaian kami. Terima kasih Bapa mengasihi kami karena melihat apa yang ada di dalam hati kami. Iman yang Engkau taruhkan, benih Engkau yang taburkan Tuhan Yesus. Dan kami mau setia, percaya, percaya, percaya. Tetap melayani bahkan waktu masih menunggu. Tetap mengikut Tuhan. Walaupun Tuhan katakan terhadap doa kami tidak. Tetap mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Pastor Julita Manik untuk khotbah yang sangat luar biasa memberkati setiap kami. Tuhan Yesus terus memberkati dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Terus disertai Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih untuk semuanya juga yang hadir dan melayani pada pagi siang hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui amplop yang sudah disediakan. Dan memasukkannya ke kotak persembahan di bagian tengah ruangan ini. Dan yang kedua non tunai atau bisa scan barcode atau juga bisa transfer. Ada di layar Bapak Ibu Saudara ataupun ada di banner yang ada di tengah ruangan ini. Baik sebelum kita memberi, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang terus mengajar kami, menguatkan, bahkan meneguhkan setiap kami. Biarlah firman ini terus dapat memperlengkapi kami supaya kami terus dapat hidup sesuai dan kehendaknya Tuhan dalam setiap musim dalam kehidupan setiap kami. Dan hari ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Ini adalah respon hati kami karena kami tahu bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Dan kami mau memberi dengan kerelaan hati dan sukacita sebagai bentuk penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama yang siap memberi katakan amin. Haleluya. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Untuk pengumuman minggu depan, saya mengundang kembali, kami mengundang kembali Jemaat Women of Love untuk bersama-sama kita dapat hadir bergabung dalam rumah doa City of Love Church setiap Rabu pukul 6:30 malam di Sampurna Strategic Square, North Tower, lantai 3. Jadi rumah doa di hari Rabu Bapak Ibu Saudara jam 6:30 malam. Apabila Bapak Ibu Saudara gak ada acara, yuk sama-sama kita mau berdoa bersama-sama. Seperti tadi firman Tuhan yang Pastor Julita katakan. Tuhan dekat dengan setiap orang yang berseru-seru dalam kesetiaan. Haleluya. Dan untuk Sunday service tanggal 19 Juli dan ibadah onsite itu akan diadakan jam 10 pagi. Dan akan dilayani oleh Evangelis Lili Sulistyo bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3 Bapak Ibu Saudara. Dan untuk minggu depan di Women of Love tanggal 21 Juli kita akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna di tempat ini Senayan City Residence lantai mezanin pukul 11 pagi. Itu
begitu saja untuk pengumuman. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan iman. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi kata. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Makasih Ibu Julita buat pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan menyertai Pak Binsar, Ibu Julita, anak-anak, semua yang pasti dalam penyertaan Tuhan. Jemaat yang digembalakan juga terus berkembang dan terus menangkan jiwa. Satu pesan yang tadi sangat memberkati adalah prayer changes bukan thing tapi me. Jadi doa kita bukan merubah keadaan tapi yang utama merubah diri kita. Terus berdoa dan terus siap untuk dirubahkan oleh Tuhan. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan lakukan firman Tuhan. Terus berdoa, cari, minta dan ketoklah. Maka pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mulai dari diri kita diubahkan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang berkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Thank you Pelia dan teman-teman semua yang melayani. Tuhan beserta kita.